Kita berada di episode 78. Kenapa orang depresi semakin banyak? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati207. Oke, wake up dan juga semangat ya. Bagi kalian yang belum sarapan, coba segera sarapan dulu deh ya. Kayak gue nih ya, baru sarapan banget pakai intinya ini apa namanya, kita akan bahas tentang depresi ya. Tapi banyak gak sih di antara kalian yang, atau siapa di antara kalian yang menyaksikan tetangganya atau diri kalian sendiri gitu ya, itu depresi begitu. Gue akan bahas nanti, bukan nanti ya, sekarang ya, apa itu depresi, gejalanya, penyebabnya, solusinya, segala macam itu semuanya bakalan gue ungkit ya di sini ya. Nah, tapi sebelumnya gue juga pengen ngucapin terima kasih banyak nih yang udah subscribe ya, karena dukungan kalian, support kalian itu membantu banget gitu. Tapi yang belum subscribe, nah ini dia, tenang, gue nggak benci, gue nggak dendam ya kan. Paling gue pelototin dari jauh. Bagi yang belum subscribe, ya ampun ya, Prabowo Subianto aja udah jadi presiden ya, masa kalian belum subscribe sih? Buruan subscribe, karena ini tuh channel Pelita Hati 207 itu adalah channel informatif di mana kalian itu bisa dapat banyak informasi-informasi yang bermanfaat, dan juga kalian itu bisa mendengarkannya dan menontonnya gitu ya, dengan relax, dengan santai di kendaraan dan lain sebagainya. Biar nggak depresi ya, kalian juga pantengin terus ya Pelita Hati 207. Yuk kita bahas tentang depresi deh. Jadi gini guys, depresi sendiri itu memiliki pengertian, pokoknya gini deh, gangguan mental yang menyebabkan perasaan menjadi sedih, kemudian putus asa, kemudian kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya tuh dinikmati. Dan depresi juga ini dapat dapat mempengaruhi fisik ya, emosi dan kemampuan seorang untuk berfungsi sehari-hari. Jadi maksudnya begini nih, orang yang sudah memiliki gejala seperti ini, tapi nanti bakalan gue kasih tahu gejalanya. Gue pengen tanya dulu ke kalian, coba tulis di kolom komentar, siapa nih di antara kalian yang udah ngerasa hopeless, putus asa, bengong ya kan, di kamar mandi bengong gitu. Terus kemudian kayak yang biasanya tuh ada aktivitas yang dinikmatin, terus sekarang tuh nggak ada, kayak misal sepak bola, main futsal, ngonten gitu. Terus tiba-tiba sekarang mungkin entah deh, tiba-tiba jadi bengong, jadi apa gitu. Nah, kalau kalian udah merasakan seperti ini gitu kan, coba deh kalian simak gejala dan juga penyebabnya. Gejala sama penyebab itu beda loh ya. Gejala depresi ini ya, yang pertama itu perasaan sedih, putus asa, dan juga kosong. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi, sendiri memikirkan kamu. Ya, itu lagu Dewi Dewi ya, yang judulnya Kosong ya. Kalau udah perasaan sedih, putus asa, kosong, melompong, pikirannya kemana-mana, nah itu tuh gejalanya tuh ya. Gejala tuh kayak tanda-tanda gitu loh, tanda kalau kamu tuh lagi depresi. Yang berikutnya adalah kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya dinikmatin. Udah gue sebutin ya di paparan yang sebelumnya. Biasanya suka bola, biasanya suka futsal, biasanya suka PS, biasanya suka main BP-an. BP-an udah kayak zaman dulu ya. Biasanya mungkin kalian hobi make upan, terus tiba-tiba ini ngelamun dan aktivitasnya tuh udah nggak dilakuin lagi gitu. Bukan karena sibuk karena aktivitas lain, tapi karena karena itu tadi, depresi tadi. Berikutnya yang ketiga, perubahan nafsu makan dan tidur. Jadi maksudnya gini, dari jadwal tidurnya yang rutin menjadi tidak, dari jadwal makannya yang rutin menjadi tidak, dari porsi makan yang biasanya terus menjadi berkurang dan lain sebagainya, dikarenakan tidak adanya nafsu makan dan sulit sekali tidur karena pikiran yang sedang kacau balau begitu ya. Jadi memang depresi ini kan bermula dari pikiran ya. Jadi ketika pikirannya sedang kalang kabut ya, tentu nafsu makan jadi tidak, tidur juga jadi tidak bisa nyenyak begitu. Yang berikutnya itu adalah kelelahan dan kurang energi. Maksudnya tuh kayak orang capek gitu lah. Terus juga kekurangan energi, kelihatannya tuh letih, lesu, kelihatannya tuh nggak enak banget dipandang deh. Pokoknya orang-orang yang depresi itu, coba kalian lihat orang depresi, ya ngaca ya, kalian ngaca coba orang depresi itu seperti apa.
Yang berikutnya nih ya, perasaan bersalah, tidak berharga, dan juga tidak percaya diri ini nih. Jadi perasaan bersalah, kayak apa-apa tuh salah. Gue ngelakuin ini salah nggak sih? Gue ngelakuin ini bener nggak sih? Itu kayak ngerasa bersalah. Kemudian tidak merasa berharga. Aku kotor, aku jijik, aku kotor, aku jijik. Jadi ngerasa najis aja gitu. Dan juga nggak percaya diri ataupun nggak confident. Aku mah apa, aku mah apa, aduh. Jadi kayaknya sangat jauh dari sangat jauh dari percaya diri. Ini nih bukan berarti orang yang nggak pede. Terus kamu katakan, oh kamu nggak percaya diri ya. Terus orang ini nggak pedenya karena nggak bisa presentasi di depan kelas misalnya. Tentu harus dirinci ya. Jangan dikatakan orang itu jangan dikatakan orang itu juga depresian juga. Enggak. Ini tuh hasil akumulatif dari yang tadi, sedih, putus asa, kosong, kehilangan minat dalam aktivitas, perubahan nafsu makan, kemudian kelelahan dan juga kurang energi. Nah, ini tuh akumulatifnya dari itu gitu loh. Kemudian kesulitan konsentrasi dan mengambil keputusan. Nah, iya. Jadi orang-orang yang kosong itu kan konsentrasinya kan nggak ada nih. Ya, konsentrasinya nggak ada, ngambil keputusannya juga udah nggak bisa gitu. Yang berikutnya adalah pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Siapa nih di antara kalian yang pikirannya pokoknya tuh bunuh diri aja atau kematian? Gue nggak sedang curhat ya, tapi gue juga pernah ngalamin hal semacam itu. Of course, setiap orang tuh pernah mengalami stres dan juga pernah mengalami depresi ya, pasti itu. Cuma tinggal bagaimana kita menghandlenya. Ada orang-orang yang solusinya dengan terapi, ada juga dengan berzikir karena mungkin dia seorang muslim, ada juga dengan dia menggetolkan kembali peribadatan dia kepada Tuhan mungkin agar bisa terhindar dari depresi itu gitu. Nah, itu tadi gejala ya. Terus penyebab depresi itu apa aja sih penyebabnya? Yang pertama adalah faktor genetik. Nah, loh kok faktor genetik? Emang tumbuh tinggi badan? Emang pikiran ya? Karena depresi itu juga dari pikiran. Emang pikiran itu nurun? Nah, jadi jangan salah nih. Pada saat ibu mengandung itu juga sudah tertanam perilaku-perilaku yang akan mencerminkan perbuatan anak yang akan dilahirkan. Dan kemudian orang tua jadi gini, setiap kita itu memiliki memori keturunan. Memori keturunan itu adalah misal di keturunan keempat ke atas, kakek buyut kita dahulu orangnya terkena anemia. Itu bisa jadi kitanya yang generasi ketiganya ke bawah ada penyakit yang tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi ini adalah memori keturunan. Ada yang juga tentang depresi, stres, karena sebelumnya mungkin pernah mengalami depresi dan stres, ini juga bisa nurun. Begitu penjelasannya. Yang berikutnya adalah pengalaman traumatis ya. Jadi ada kekerasan, ada kehilangan, ada pelecehan. Ini juga pengalaman traumatik ya. Traumatik yang ada di masa lalu. Sehingga ini adalah salah satu sebab seorang itu depresi. Misal dahulu, naudzubillah min dzalik ya, pernah diperkosa, pernah dijambret, pernah mendapat perlakuan tidak nyaman, pernah mendapatkan perlakuan yang kotor gitu, sehingga dia memorinya terulang kembali dan menjadi depresi tentang hal itu gitu. Kemudian ada perubahan hormon. Nah, perubahan hormon ini gue nggak bisa ngejelasin secara detail. Kalian coba bisa tanya ke dokter atau kalian bisa tanya ke Google, YouTube atau Meta AI ya tentang apa itu perubahan hormon gitu. Gue nggak bisa ngejelasin tentang ini. Nah, tapi yang sedikit yang gue tahu, misal hormon yang tadinya bahagia terus menjadi sedih ya dan lain sebagainya ya, mood swing banget gitu. Terus ada juga ketergantungan pada zat, misal dia obat-obatan. Jadi ada nih obat-obatan tertentu yang membuat yang membuat dada itu berdebar, berdetak kencang, aliran darahnya itu cepat banget untuk mengalir seperti itu. Kemudian juga ada tekanan hidup ya. Ada pekerjaan, keuangan, atau hubungan percintaan juga, hubungan dagang, ya relationship secara umum gitu ya. Nah jadi inilah yang tekanan hidup ini itu hampir didominasi kesetresan yang ada tadi. Mau dia faktor keturunan, mau dia faktor traumatik masa lalu, mau perubahan
hormon, mau ketergantungan zat ya, tapi tekanan hidup berupa pekerjaan, sulitnya nyari kerja, keuangan, tekanan ekonomi, hubungan tetangga, hubungan saudara, dan juga hubungan percintaan ini yang hampir banyak didominasi begitu ya. Kemudian juga ada kurangnya dukungan sosial. Ya, seperti mungkin dia dikucilkan karena dia, mohon maaf sekali, ada kekurangan dalam fisiknya, kekurangan dalam pola pikirnya, dan lain sebagainya. Baru nih kita akan menjawab di pertanyaan mengapa depresi itu semakin banyak. Yang pertama adalah perubahan gaya hidup modern. Jelas dengan perubahan gaya hidup modern ini ya, semakin banyak deh orang-orang yang pengen mencapai apa yang orang lain juga pengen capai. Itu juga seperti itu. Yang berikutnya adalah tekanan sosial media. Aduh, si Ono beli mobil masa aku belum, si Ono beli kulkas masa aku belum. Taunya dari mana? Dari Telegram, dari WA, dari Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, X, dan lain sebagainya. Kemudian adalah kurangnya interaksi sosial. Emang hubungannya apa ya? Kurangnya interaksi sosial. Karena dengan kita banyak interaksi sosial, itu banyak wawasan, banyak pertemanan, sehingga beberapa permasalahan kita dalam hidup itu solusinya juga bisa didapatkan dari kita sharing, dari kita juga bisa berbaur dengan orang lain. Kemudian stres dan juga kelelahan. Stres dan juga kelelahan ini adalah faktor di mana semakin banyaknya orang-orang yang mengidap depresi gitu. Jadi makin banyak nih orang yang stres, semakin banyak orang yang kelelahan. Faktornya banyak karena pekerjaan, karena sosial media, dan lain sebagainya. Kemudian juga adanya perubahan ekonomi, perubahan politik, menggunakan zat-zat zat-zat psikotropika itu juga. Kemudian kurangnya kesadaran ya, dan pendidikan tentang kesehatan mental. Nah, ini penting banget nih. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang kesehatan mental. Itu juga penting banget deh ya, semacam itu. Nah, hampir 13 menit itu aja dari gue ya. Adapun cara mengatasi depresinya, kalian bisa cek ataupun cek dengan yang lain. Kapan-kapan gue akan bahas deh, karena ini durasinya sudah 13 menit hampir. Ya, akhir kata kita Pelita.hati207 pamit undur diri. Dan kalau pengen ada tema-tema yang pengen dibahas lagi, coba kalian komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan enjoy your life. Thank you so much, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.